Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para angler mania. Hari ini kembali lagi bersama saya angler masaran atau yang bisa disebut angler salah sasaran. Saya mencoba pada malam hari ini, saya mau review tipis-tipis ya, antara Curado MGL 151XG dengan Curado DC 151HG. Reviewnya tipis-tipis saja ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Untuk Curado MGL ini yang terbaru ya. Kalau ini sudah lama, cuma ini agak legend kayaknya, Curado DC ini. Nah, untuk Curado MGL itu perbedaannya ya, sama ya, 151 ukurannya. Untuk spek ini, nah untuk spek dia Curado MGL karena dia XG otomatis dia rasio 8, karena dia HG otomatis rasio 7,4:1. Untuk drag MGL itu 6 kilo mas, 6 kilo. Untuk Curado DC dia 5 kilo 11 slip, ini 13 slip. Untuk berat Curado MGL itu 185 gram. Untuk Curado DC dia 220 gram. Kalau ball bearing dia sama 6+1. Untuk putaran retrieve agak banyakan sedikit ya, banyakan Curado. Jadi Curado MGL dia 81 cm per retrieve, ini 79 cm, hanya beda 2 cm aja. Oke. Untuk harga ya jauh bedanya, tipis-tipis saja. Terus untuk apa lagi ya, untuk spool, kalau spool Curado MGL dia agak lebih dalam ya, karena ini pernah saya tes pakai PE3 Genesis 0,28 itu masuknya hampir 100 meter ya. Ini karena dia agak cekung kayak gitu. Nah, terus kalau Curado DC itu paling mentok 70-80 karena dia spoolnya agak dasar sedikit ya, karena dia datar ininya. Kalau Curado MGL dia agak cekung seperti Curado K ya. Untuk handle dia lebih panjang daripada Curado DC maupun Curado K ya. Ini menurut saya lebih panjang daripada Curado DC, lebih panjang daripada Curado K201. Nah itu kan, lebih panjang handlenya. Untuk berat sudah. Untuk kalau dari segi bahan, mikromodul sama, ini juga mikromodul ya kan, ini juga mikromodul. Body sudah Hakane, sama-sama made in Malaysia. Nah dia juga Malaysia, ini Malaysia ya kan, sudah sama-sama body Hakane Malaysia. Untuk ramsatnya, asamsatnya sama-sama menggunakan Curado DC, dia masih menggunakan ini sebenarnya bukan plastik ya teman-teman, ini adalah sejenis bahan teflon. Bahan teflon itu kuat, lebih kuat daripada plastik untuk meminimalisir terkikis oleh vol. Karena kadang-kadang kita kalau dia berbahan stainless, kalau kita kurang grease atau kurang minyak, maka vol akan cepat habis. Nah itu menurut pengalaman saya ya, saya pernah pakai Kasking Spartacus Plus, itu dia full stainless dari ramshot ramshotnya, dari vol, dari rumahnya itu semuanya berbahan stainless. Jadi kalau kurang grease,
dia akan cepat sekali terkikis dengan bamsat dengan wampolnya. Terus kalau untuk lure ringan, saya lebih unggul ini mas, Corrado MGL. Karena apa? Spoolnya dia lebih ringan. Kalau Corrado DC itu enaknya main lure di atas 10 gram baru dia bisa longkes. Kalau ini sampai 5 gram aja sudah longkes. Jadi tergantung kita memainkan itu. Kalau untuk longkes itu semuanya tergantung dari kit tackle atau joran, line PE, dan para pemancingnya, cara kita memainkannya ya. Jadi nggak bisa mas kok ini bisa longkes, nggak bisa. Saya aja pernah memakai Ryobi, sering pakai Ryobi, bisa longkes kok. Terus memakai Daiwa PR 100 bisa longkes. Kalau mau longkes yang benar-benar longkes itu cari yang Daiwa, yang sistem TWS, SP spool, atau yang big porsi itu, yang spoolnya itu akan lebih longkes lagi. Kadang-kadang itu sampai 50 sampai 60 meter. Karena perubahan cuaca ada iklan sedikit ya, batuk-batuk. Jadi kalau untuk pembukaan spool dia seperti ini. Ini loh maksudnya, ini untuk kalau sistem brake dia MGL itu ada 6 settingan. Ada 6 settingan ya. Nah, udah pol ini sampai di 6. 6 kan, itu 6. Nah, terus kalau Corrado DC dia hanya sampai 4. Sisanya tinggal oven untuk melepaskan cover sini magnetnya. Kita akan buka ya, pastikan ini sudah. Karena dia sistem DC, dia tidak menggunakan sentrifugal ataupun sistem magnet, karena dia sudah sistem DC. Kalau ini tinggal ditarik di sini aja mas. Nah ini nggak bakalan lepas ya, karena dia sudah menyatu ya, disandingkan dengan per. Nah dia sistem sentrifugal, ada 6 settingan sentrifugal Infinity ini jenisnya ya. Ini lebih akurat teman-teman brake-nya ya. Saya nggak punya timbangan jadi nggak bisa ngukur berat spoolnya berapa kan, jadi nggak tahu. Saya hanya bisa berbagi kayak gini aja. Nanti untuk ke depan saya akan pikirkan itu alat, kalau saya bilang itu timbangan scale. Nah ini ya kan teman-teman, spoolnya itu dia agak lebih dangkal, agak lebih dalam karena dia cekung. Sedangkan yang DC dia lebih datar, ininya lebih besar ya kan, jauh kan. Nah tapi dia sudah spoolnya dia memakai as yang panjang ya, karena di sini dia mempunyai ball bearing di dalamnya situ. Oke, kita pasang kembali. Jadi untuk teman-teman, seandainya ini sampean mau tidak terpakai lama relnya, saya sarankan kalau bisa tali PE nya dilepas saja setelah kita main itu. Kita simpan lagi tali PE nya, jangan disimpan di sini ya, nanti karatan atau apa
kita nggak tahu, takutnya bekas kena air asin atau apa kan. Aduh, iklan lagi. Jadi kalau setelah main kira-kira itu lama baru dipakai relnya, mending saya sarankan dilepas aja PE nya, kita gulung ulang, pasangkan lagi ke tempat semula. Itu saran saya biar semuanya bisa awet dari. Kalau untuk putaran ya sama, karena dia sudah mikromodul ya kan, putarannya selalu smooth, itulah menangnya. Kalau untuk cari kenyamanan itu Shimano juara mas, untuk kenyamanan saya akuin juara. Di saat kita pick dengan ikan pun sangat hampir nggak terasa. Kemarin ini 2 kali ya, bukan 2 kali, 3 kali dapat gabusan itu hampir 2 kilo, 1 kilo 8 on, 1 kilo 9 on, kurang sedikit 2 kilo. Itu enak mas pakai Curado ini, Curado DC. Ya enaknya itu di saat kita mancing sendirian ada yang menemani suara cekit gitu kan. Kalau ini mas mendem, gak ada suara kecuali bearing kita kering baru ada cekit gitu suaranya. Untuk drag ya sama-sama ada klikernya ya kan, sama-sama ya, ini juga ada klikernya. Ya sama-sama ada klikernya, dan handlenya ini MGL ini lebih nyaman karena dia lebih panjang. Kalau untuk tension sama ya, gak ada klikernya, gak ada suara atau apa. Jadi terserah sampean para angler minatnya yang mana. Kalau saya sarankan, kalau untuk main long cast ini juara, ini untuk Shimano ya. Ini lebih juara. Yang ini untuk lure di atas 8 gram baru enak, sejenis CF yang dari Boy Tap itu jos ini. Kalau ini mas sampai pakai CF, lemparannya agak ngeri ya, enak lah untuk 30 sampai 40 meter gitu kan, tergantung. Ini saya saran tergantung para anglernya. Joran PE itu pengaruh, jadi tidak bisa, sekali lagi tidak bisa setiap merek reel, itu tergantung para anglernya. Nanti salah-salah, wah di tempat mas itu ngomongnya gini ya nggak bisa, nanti kok line PE ku jadi mihun semua, jadi mie glatik, yang mie keriting dari Inul Daratista itu, wah kan nanti saya yang disalahkan. Enggak mas ya, jadi tergantung. Tapi kalau untuk pengalaman saya sendiri, ini lebih long cast, ini enaknya untuk lure di atas 5 sampai 10 gram. Di atas 10 gram jos lagi karena dia lebih membaca. Nah kalau ini enak 5 gram ke bawah, 7 gram ke bawah, 3 5 sampai 8 gram itu enak ini. Untuk harga ini kalau yang non garansi itu sekitar 2,5 juta, ini 2.850.000. Kalau untuk non garansi ya. Kalau yang garansi ini 2.750.000, ini sekitar 3.150.000. Oke teman-teman, terserah sampai mau pilih yang mana. Saya hanya bisa menyimpulkan sini, jika ada kekurangan mohon ditambahkan di dalam komentar. Oke, kayaknya sampai di sini aja dulu review saya hari ini, tipis-tipis. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat angler yang lagi bingung antara Curado MGL sama Curado DC. Nah, kalau bingung mas, gak usah bingung. Kalau punya bingung mau beli ini beli ini, mending dua-duanya tak beli Antares saja sekalian biar gak bingung. Kalau mau untuk kelas memula itu mas, Cayus, SLX, XT itu sudah cukup mumpuni untuk main 5-6 kilo ya kan. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat.